Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1057. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saat ini di rumah Guanghan, seorang master tingkat master terbang keluar, menyaksikan pemandangan di depannya dengan ngeri. Dia berseru, nampak pemimpinnya adalah penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang. Penguasa rumah Guanghan dan guru suci Yao Guang saat ini telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan basis kultivasi mereka berdua telah mencapai puncak tahap tengah guru suci, dan bahkan samar-samar telah menyentuh tahap air guru suci. Mereka dapat dianggap sebagai ahli teratas di alam surga timur. Akan tetapi saat ini di bawah napas ini, semua orang menggigil, seolah-olah sedang ditatap oleh raksasa prasejarah, dan bahkan jiwa mereka pun sangat tertekan. Tuar, Pu Qiankun, Lau Yuan, Mo Yuanbei, Lin Tian, Jiang Ying, dan Aoli, serta Gu Junren, master pengobatan kuno dan yang lainnya, pada tahun-tahun ini telah dikatakan bahwa mereka telah menembus ranah guru suci. Tetapi di bawah napas yang sangat luar biasa ini, semua orang tidak bisa menahannya, dan tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka akan berlutut di tanah, dan perasaan terkejut muncul dari lubuk jiwa mereka. Ahli yang mulia, apakah ini benar-benar seorang ahli di atas ranah guru suci? Kata guru suci Yao Guang. Dia mendongak ke langit dan berkata dengan ekspresi ngeri. Ketika dia berada di markas besar Tianjuo, dia telah melihat para master di tingkat master yang hampir seperti ini. Aura persis sama dengan orang di depannya ini. Aura semacam ini dapat menekan langit di bawah, itu benar-benar berada pada tingkat yang mulia. Dari mana datangnya ahli yang mulia? Bagaimana kita bisa menanganinya? Boom! Pada saat ini telapak tangan besar yang dilepaskan oleh Shidori itu telah jatuh. Shidori mencibir di sudut mulutnya. Dia telah melihat banyak master seperti penguasa dari Tianjuo di bawah, akan tetapi Shidori benar-benar tidak berniat untuk berhenti. Buka formasi besar, kata guru suci Yao Guang. Dia meraung. Segera dalam sekejap, ada pola formasi yang tak berujung yang tersisa di seluruh rumah Guanghan. Pola formasi ini melintas sampai ke langit, dan pada akhirnya membentuk sebuah penutup seperti jaring yang langsung menyelimuti seluruh rumah Guanghan. Senior, saya adalah kepala cabang Tianjuo di Hantian. Saya adalah murid dari Yang Mulia Mantra. Saya tidak tahu siapa senior. Mengapa Anda menyerang rumah Guanghan? Kata guru suci Yao Guang. Baiklah, kamu murid dari Yang Mulia Mantra. Apakah Yang Mulia Mantra juga akan dikirim ke sini? Kata Shidori, tatapannya memadat. Yang Mulia Mantra itu berada pada levelnya dan juga memiliki reputasi dan kekuatan hampir sama dengannya. Akan tetapi Shidori tidak gentar hanya dengan kata-kata itu, dia pun terus menembak. Segera dunia berguncang dan seluruh rumah Guanghan berguncang hebat, dan banyak bangunan di bawah telah meledak dan runtuh satu demi satu. Banyak orang yang jatuh ke tanah. Ada beberapa prajurit di ranah suci panah dan juga suci bumi yang tidak dapat menahan kekuatan ini. Mereka hancur di tempat, tulangnya hilang berubah menjadi kabut darah. Dalam sekejap, rumah Guanghan telah menjadi tragis dan darah mengalir kemana-mana. Di saat yang sama, formasi rumah Guanghan itu juga langsung dihancurkan, hancur berkeping-keping. Bahkan rumah besar seperti rumah Himi Mansion yang telah beroperasi selama puluhan ribu tahun, bahkan formasi besarnya telah mendekati tingkat yang mulia. Akan tetapi itu tidak dapat menahan pengeboman Shidori. Lalu bagaimana mungkin rumah Guanghan bisa menolak? Dalam sekejap, formasi besar rumah Guanghan itu langsung meledak dan hancur. Saat ini di bawah, Qin, Batian, dan yang lainnya memuntahkan darah satu demi satu, dan mereka jatuh ke tanah satu persatu, menatap langit dengan ketakutan. Hahaha, harusnya kalian menjadi anggota tingkat tinggi Pepelun Cendi. Nah, jika aku menangkapmu, Qincen itu pasti akan muncul. Kata Shidori, tatapannya menatap penguasa istana Guanghan di bawah. Dan pada saat ini, Shidori melihat wajah penguasa istana Guanghan. Tanpa diduga,
Di rumah kecil di alam surga timur ini, ada wajah yang begitu cantik, dewasa dan menawan, yang cukup baik di dunia. Kata Shidori, dia berkata tanpa diduga dengan sedikit kejutan yang muncul di kedalaman matanya. Pria mana yang tidak gerah dan acuh terhadap wanita cantik? Penguasa istana Guanghan di depannya meskipun tingkat kultivasinya hanya rata-rata. Namun sikapnya yang dingin dan sombong sudah cukup untuk membuat Shidori terkesima. Dia telah bertarung di medan pertempuran 10.000 ras sepanjang tahun. Dan dia telah melalui hidup dan mati. Namun pada saat ini di alam surga timur yang damai ini, ada api jahat yang muncul di hatinya yang tidak dapat dijelaskan. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Qingchen. Kata-kata Shidori jatuh dan terjadi keheningan di rumah Guanghan. Semua orang tampak kusam menatap sosok di langit. Mereka tidak menyangka sosok yang datang yang menakutkan itu ternyata dia datang karena Qingchen. Qingchen, bagaimana kabarnya? Siapa kamu? Kata penguasa istana Guanghan, matanya memadat dan dia berkata dengan suara yang dalam. Namun ada sedikit kepanikan di matanya. Apakah sesuatu terjadi kepada Qingchen? Alam surga selatan jaraknya sangatlah jauh dari alam surga timur. Dan semua berita tentang Qingchen belumlah sampai ke Wenhantian. Apalagi ke rumah Guanghan, berita tentang Qingchen belum sampai. Oleh karena itu, meskipun berita Qingchen yang memusnahkan keluarga Zhuge dan juga telah menyebabkan keributan yang mengejutkan di seluruh alam surga selatan, tindakan Qingchen tersebut belum sampai ke alam surga timur. Shidori mengerutkan kening. Cantik sekali. Bukankah dia seharusnya memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Qingchen itu? Ini sangat disayangkan. Mengenai siapa aku, kalian tidak pantas mengetahuinya. Kembalilah bersamaku. Kata Shidori. Setelah mengatakan itu, Shidori tidak lagi berbicara omong kosong. Tangan besarnya langsung mengarah langsung ke arah penguasa istana Guanghan. Dan dengan keras, tangan besar itu langsung membungkus penguasa istana Guanghan. Di matanya, hanya beberapa anggota tingkat tinggi Papluin Cendi yang berguna. Dan orang biasa lainnya seperti semut yang tidak layak untuk disebutkan. Berhenti! Guru suci Yao Guang dan yang lainnya berteriak dan buru-buru berhenti. Bahkan Lao Yuan dan yang lainnya berteriak. Meskipun mereka tahu bahwa orang di depan mereka adalah ahli yang menakutkan. Dan itu juga telah melampaui keberadaan guru suci puncak. Akan tetapi pada tahun-tahun ini, penguasa istana Guanghan terus berkontribusi kepada Papluin Cendi. Dan hubungan dengan semua orang sangat dekat. Dan tidak ada yang bisa menyaksikan penguasa istana Guanghan ditangkap dan dibawa pergi seperti itu. Konyol, itu hanyalah sekelompok semut. Mereka juga mencoba mengguncang langit. Kata Shidori, dia mencibir dan segera di matanya ada bintang-bintang mengerikan yang bermekaran. Dan cahaya biru yang terang muncul. Semburan bintang tak berujung meledak menuju ke arah Lao Yuan dan yang lainnya di bawah dan boom. Cahaya bintang di tubuh Shidori sangat menakutkan, itu meledak begitu saja. Dan guru suci Yao Guang juga yang lainnya merasa jiwa mereka akan terkoyak dan hati mereka dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan. Akan tetapi ketika serangan Shidori akan menembak jatuh ke rumah Guanghan, tiba-tiba boom. Di tanah suci Danau Giok di bawah rumah Guanghan, aura mengerikan muncul. Dan seluruh rumah Guanghan langsung diselimuti oleh cahaya pelangi yang menakjubkan, menghalangi langit di atas rumah Guanghan. Segera serangan Shidori mendarat di cahaya tersebut langsung menyebabkan suara gemuruh dan ledakan yang hebat. Dan terdapat banyak riak di cahaya tersebut yang secara tiba-tiba memblokir serangan Shidori. Oke, mata Shidori memadat. Rumah Guanghan ini ternyata sebenarnya masih memiliki perisai pelindung yang bahkan dapat memblokir serangannya. Sementara penguasa istana Guanghan dia melihat perisai pelindung ini, tetapi hatinya bersemangat karena dia menyadari bahwa itu adalah napas sang master tertinggi yang tertinggal di sini. Tanah suci Danau Giok itu adalah situs peninggalan kaisar wanita tertinggi Taiyin Lily Supreme, dan penguasa istana Guanghan juga bangkit sebagai hasilnya. Kemudian setelah kedatangan Yuqiansu, dia lulus ujian penguasa Guanghan dan dianugerahi warisan, mengambil harta yang dulu ada di sini. Namun tempat ini adalah tempat di mana permaisuri tertinggi Taiyin Lily Supreme duduk dan bertransformasi. Ada aura yang tertinggal. Dan sekarang, setelah merasakan krisis di rumah Guanghan, aura yang tertinggal itu dengan cepat menyebar dan melindungi rumah Guanghan.
Perisai kecil ini saja, bagaimana itu bisa menghentikanku? Kata Shidori dia menus dingin. Di pupil matanya nampak ada 2 putaran lubang hitam yang tiba-tiba melonjak. Itu meluncur. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Sinar cahaya hitam ini sangat menakutkan. Dan aturan langit ditembus. Bahkan aturan langit tidak dapat diperbaiki untuk waktu yang lama. Sinar cahaya hitam itu jatuh dengan ganas ke perisai di depan mereka dan tiba-tiba meledak dengan hebat. Seluruh rumah Guanghan menderu bergetar hebat dan gelombang kejut yang mengerikan berpusat di rumah Guanghan. Dan bahkan menuju seluruh rumah Guanghan. Perisai pelindung itu pun bahkan tidak bisa menahan semua kekuatannya. Segera bangunan yang tak terhitung jumlahnya di rumah Guanghan berguncang dengan keras. Itu berguncang tanpa henti di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Beberapa bangunan runtuh secara langsung dan beberapa prajurit yang hanya memiliki basis kultivasi ahli suci panah bahkan langsung meninggal di tempat. Saat ini Shidori seperti dewa iblis, dia menembak dengan liar. Dia bersikeras untuk menembus perisai pertahanan di luar rumah Guanghan itu. Kurang ajar, kata Shidori. Dia marah di dalam hatinya dan dia tidak pernah mengira akan ada pertahanan seperti itu di rumah Guanghan. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia harus membawa semua orang Papillon Candi itu sebelum mencari jiwa dari orang-orang dari Papillon Candi itu dan menanyakan beberapa rahasia. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada perisai di rumah Guanghan ini. Dewa ini tidak mempercayainya lagi. Perisai ini, mungkinkah itu dapat menahan beberapa serangan dari dewa ini? Kata Shidori, dia berkata dengan dingin. Dan kemudian dia pun menembak lagi. Dan Shidori juga merasa bahwa jika dia terus melakukan tembakan terus-menerus, maka dia pasti akan bisa menghancurkan perisai pertahanan ini. Kamu berhasil membuatku marah. Ketika ledakan ini terjadi, dewa akan memberitahu Anda apa itu penyesalan. Kata Shidori, dia berkata dengan suara yang dingin. Dan cahaya hitam dari lubang hitam itu meledak darinya. Itu berwarna merah menyala lalu jatuh ke perisai di bawah. Kekuatan supernatural cahaya bintang. Apakah Anda yang mulia dari istana Dewa Bintang? Kata guru suci Yao Guang seraya memandang Shidori dengan marah. Istana Bintang. Di bawah gemuruh, penguasa istana Guanghan dan yang lainnya semuanya memandang ke arah guru suci Yao Guang. Ya, istana Dewa Bintang itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di surga. Dibandingkan dengan Tianjuo, kekuatannya tidak jauh berbeda. Pemimpinnya, Raja Bintang, itu adalah master yang setingkat dengan master Tianjuo, Tianjun, dan memiliki reputasi bergengsi di surga, kata guru suci Yao Guang. Mendengar itu, penguasa istana Guanghan dan yang lainnya merasakan hawa dingin begitu kuat sehingga semua orang merasa berat. Di saat kekuatan mereka meningkat, mereka semakin memahami tentang kekuatan tertinggi di surga. Dan mereka sangat menyadari betapa menakutkannya keberadaan kekuatan yang mirip dengan Tianjuo. Dan keberadaan seperti itu saat ini ingin menghancurkan rumah Guanghan. Apa yang terjadi dengan Qin Chen di alam surga selatan yang sampai-sampai akan memprovokasi munculnya master dari istana Dewa Bintang. Setiap orang penuh keraguan yang tidak dapat memahaminya. Namun satu-satunya kabar baik adalah semua orang tahu dari orang-orang di depannya bahwa Qin Chen seharusnya tidak jatuh ke tangan istana Dewa Bintang. Istana Dewa Bintang, kamu adalah salah satu kekuatan tertinggi di surga. Menurut aturan yang ditetapkan oleh kekuatan tertinggi di surga, tidak ada kekuatan yang dapat dengan mudah memasuki 4 langit utama dan secara langsung menargetkan kekuatan di 4 langit utama. Apakah kamu tidak takut dihukum berat? Kata guru suci Yao Guang, dia berkata dengan tajam. Berisik, kata Shidori, dia berkata dengan dingin. Saat ini segera serangan-serangan mengerikan Shidori terus-menerus berjatuhan. Dan perisai di rumah Guanghan itu menjadi semakin lemah. Dewa ini telah mengetahui bahwa Qin Chen itu dapat berkomunikasi dengan leluhur iblis dari klan iblis di makam pedang waktu itu. Dan sekarang dewa ini memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Qin Chen itu telah berkolusi dengan iblis. Dan juga dewa ini tidak percaya bahwa semua kekuatan besar di surga akan berperang melawan istana Dewa Bintang hanya demi rumah Guanghan yang kecil. Lihat saja, dewa ini sebentar lagi akan menghancurkan perisai ini. Dan di saat itu tiba, Anda semua tidak akan bisa lolos dari siksaan. Dan pada saat itu, dewa ini akan langsung membunuh kalian semua. Kata Shidori, dia berkata dengan suara yang dingin dengan senyuman kejam yang terlihat dari sudut mulutnya. Tentu saja jika Anda bersedia untuk memperbaiki kejahatan Anda, mengungkap perbuatan jahat Qin Chen yang telah berkolusi dengan ras iblis,
atau mengambil inisiatif untuk melepaskan perisai dan menjelaskan informasi Qingchen. Mungkin akan ada cara untuk bertahan hidup. Dan kamu Ye Guang, kamu juga dapat dianggap sebagai ahli teratas dari Tianjuo. Jika kamu memberitahu asal-usul Qingchen dan menghapus formasi besar ini, maka saya bisa membiarkan Anda pergi, kata Shidori seraya memandang Guru Suci Yao Guang. Sepertinya dia sedang menunggu jawaban dari Guru Suci Yao Guang. Apakah ini kekuatan teratas di surga? Qin Batian, Lao Yuan, mereka semua tidak takut mati, dan penguasa istana Guanghan juga tidak takut mati. Di alam surgawi ini, hidup dan mati tidak dapat diprediksi dan setiap orang harus bersiap. Akan tetapi kata-kata yang diucapkan oleh Shidori membuat mereka merasa sangat marah. Setelah pihak lain menerobos formasi besar, mereka akan menghancurkan seluruh rumah Guanghan miliknya. Apakah ini kekuatan tertinggi di surga? Demi keinginan egoisnya sendiri, dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang di surga. Mengapa? Harapan penguasa istana Guanghan terhadap kekuatan tertinggi di surga langsung hancur, dan kemarahan yang tak ada habisnya muncul. Ini baru kali ini, tetapi ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal ini sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Kata penguasa istana Guanghan. Dia berkata dengan panik. Dia tidak takut akan kematiannya sendiri. Akan tetapi rumah Guanghan, ini adalah sesuatu yang telah dia perjuangkan seumur hidupnya. Itu tidak boleh hancur begitu saja. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Kata Shidori. Dia berkata sambil tersenyum. Tetapi senyuman itu mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Dan boom! Saat Shidori berbicara, penindasan terhadap ruang di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Dan perisai yang dibentuk oleh sisa kekuatan permaisuri tertinggi Lunar Village juga berfluktuasi dengan hebat. Dan retakan sudah mulai muncul. Kekuatan lubang hitam yang tak terlihat samar-samar itu muncul melalui perisai, membuat semua orang benar-benar tertekan. Di seberang perisai hanya ada sedikit napas yang telah membuat semua orang gemetar dan tidak mampu menahannya. Perasaan ini menyebabkan ketakutan dan keruntuhan yang tak ada habisnya di hati mereka. Dan ketika rumah Guanghan diselimuti krisis, di planet di luar langit yang dingin, boom! Sebuah formasi besar kuno tiba-tiba bersinar dan kemudian seluruh formasi besar itu seketika hancur. Dan lalu beberapa sosok muncul di planet ini. Ini adalah titik transit Tokopil Tianudanpu dan Wenhantian. Tetapi sekarang dipercepat oleh Qingchen. Formasi spasial besar itu langsung hancur total. Akan tetapi walaupun begitu, Qingchen akhirnya sampai ke sini. Pergi. Begitu Qingchen dan yang lainnya mendarat di bintang ini, sosok mereka kemudian bergetar dan mereka langsung menuju ke arah rumah Guanghan. Begitu Yang Mulia Racun Kekacauan dan Qingchen memasuki Wenhantian, mereka langsung merasakan aura yang agak menakutkan dari rumah Guanghan di kejauhan. Terlebih lagi, daun surgawi di langit di atas langit itu nampak sangat dingin. Semuanya bergemuruh dan bergetar hebat, mengeluarkan suara kemarahan. Tidak, ahli teratas terkemuka itu telah sampai di rumah Guanghan. Kata Qingchen. Kulit Qingchen berubah drastis dan bahkan jantungnya berdebar-debar oleh kekuatan ini. Dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di hatinya. Dan rasa merinding juga muncul di sekujur tubuhnya. Ini ranah puncak Yang Mulia. Kata Yang Mulia Racun Kekacauan dan Jiwuxu. Mereka berdua menarik napas dalam. Pergi. Qingchen tampak sangat marah dan di bawah kepemimpinan Yang Mulia Racun Kekacauan dia terbang dengan liar menuju ke arah rumah Guanghan dengan gila-gilaan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.